Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Berikan kemuliaan buat Yesus kita. Bersama katakan, Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu, yes amin Tuhan, kehendak-Mu baik bagi setiap kami. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kami tahu Tuhan, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari semuanya bangkit berdiri, dengan imanmu bersama katakan, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, ku tahu rencana-Mu indah bagi kami. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh bersama katakan, kami tahu Tuhan, rencana-Mu indah bagi setiap kami. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak
bukan sekedar pujian, tapi ini adalah hati kita di hadapan Tuhan. Ku tahu rancangan-Mu, yes Lord, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu rencana-Mu, yes Lord. Kami tidak pernah ragu, kami tidak meragukan rencana-Mu Tuhan. Orang bayar syara bara 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 bara. Orang bayar syara bara bara. Sempurna bagiku. Yes Lord, thank you Jesus, thank you. Thank you Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh haleluya Yesus, mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya Tuhan, kami tak ragukan sedikit pun akan janji-Mu, akan rencana-Mu. Begitu manis dan begitu indah. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan, kami tahu Engkau baik dan tetap baik, dan selamanya Engkau Allah yang begitu baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar roh yang lembut ini, hamba tahu, oh saya merasakan Roh Kudus yang begitu lembut. Itu menjamah juga setiap hati setiap kami. Masuk dalam hati setiap kami ya Tuhan, menjamah hati kami. Ya Tuhan, Engkau Allah tidak dibatasi oleh apapun juga. Sekarang juga di tempat yang sama, setiap orang yang melihat tayangan ini di tempat yang sama, mereka merasakan hadirat Tuhan. Mereka merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau Tuhan, kami selesai tayangan ini cuman selesai begitu saja. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang Tuhan perbuat. Paling tidak, mungkin masalah kami tetap ada, tetapi hati kami diubah oleh Tuhan. Cara berpikir kami dirubah oleh Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, hidup kami dirubah oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara ya. Silakan duduk. Mari buka sama-sama saya di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya Bapak Ibu saya akan baca. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar. Ia lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini
adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar ya. Kisah ini itu adalah Sarah dan Abram. Kita tahu sama-sama ya, Abram ini dapat janji Tuhan, dia akan punya keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Wah, begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara itu pada waktu umur 75 tahun. Dan apa yang terjadi tahun demi tahun, tahun demi tahun gitu ya. Abraham ini tak kunjung melihat setitik pun ya janji itu akan digenapi. Abraham ini gak lihat. Istrinya belum mengandung. Apalagi kita sama-sama tahu kisah ini bahwa itu Sarai istrinya mati haid. Dan Abraham ini sudah lanjut usia. Bapak Ibu Saudara, lalu ada percakapan ini. Di tengah-tengah penantian janji Tuhan, di tengah-tengah Abraham ini mana ya mungkin janji Tuhan. Tidak tahu itu di tahun keberapa Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan ini kok belum kelihatan. Di tengah-tengah itu ada pembicaraan antara Sarai dengan Abram. Lalu Sarai itu bilang begini, kamu tahu kan gitu ya, aku ini loh belum bisa tidak melahirkan anak. Aku ini belum dikaruniai anak. Itu loh aku punya orang yang sering bantu aku. Namanya Hagar. Kamu hampirilah orang itu. Kamu hampirilah dia. Lalu Abram mendengar perkataannya dan dihampirilah Hagar, singkat cerita mengandunglah Hagar. Dan apa yang terjadi? Sarai itu mengalami, dia dikatakan Hagar itu memandang rendah nyonyanya. Jadi Hagar ini merasa karena dia punya anak, dia bisa mengandung, dia memandang rendah nyonyanya. Singkat cerita ada banyak hal yang terjadi. Bapak Ibu Saudara ya, coba kita lihat kisah ini, apa yang kita pelajari dari kisah ini. Coba kita lihat di ayat yang kedua, dikatakan demikian. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Bapak Ibu Saudara, Sarai ini curiga sama Tuhan. Sarai ini melabeli Tuhan bahwa Tuhan itu tidak memberi dia anak. Kok bisa Bapak Ibu Saudara? Kenapa Sarai ini melakukan itu? Bukankah Tuhan itu berkata bahwa Abram, kamu akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu itu seperti bintang di langit, pasir di laut. Tetapi Sarai itu ngomong kayak begitu. Allah tidak memberikan aku melahirkan. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan hidup sesuai dengan pemikiranmu sendiri. Jangan hidup sesuai dengan pemikiranmu sendiri. Kenapa? Karena pemikiran kita belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Karena pikiran kita belum tentu itu pikirannya Tuhan. Tahukah engkau Allah tidak pernah berkata dan tidak pernah benar-benar menetapkan bahwa Sarai tidak bisa melahirkan. Tuhan sendiri berkata melalui Abraham kepada Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Jelas menjadi bangsa yang besar itu keluar dari rahimnya Sarai. Tapi kenapa Sarai bisa berkata bahwa Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak? Bapak Ibu Saudara, hati-hati dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan pakai pemahaman kita sendiri. Jangan pakai pikiran kita sendiri. Karena belum tentu apa yang menjadi pikiran kita ini sesuai dengan kebenaran Allah. Halo, katakan amin. Apa yang menjadi pemikiran kita ini belum tentu itu adalah kehendak Allah. Tuhan itu jelas dia mau pakai rahim Sarai. Kalau hari ini pun Tuhan belum tolong dia, Tuhan belum tunjukkan tanda-tandanya, Tuhan belum seolah-olah belum jawab doanya. Bukan berarti bahwa Allah apa yang menjadi janjinya itu dia lupa, tidak. Tuhan tidak pernah lupakan janjinya. Dan jangan kita menghakimi dia. Katakan amin. Jangan kita berpikiran bahwa Allah tidak cinta kepada kita. Allah tidak peduli kepada kita. Sama seperti Sarai. Setelah itu apa yang terjadi? Lihat,
Ketika engkau hidup sesuai dengan pemikiran dirimu sendiri, pemikiran kita, maka dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang paling bahaya Bapak Ibu Saudara. Ini yang paling bahaya. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang baik. Ya itu yang maksudnya ya. Saya nggak hafal. Tapi kalau Anda berkata Anda tahu jalan-jalan Tuhan, Anda kenal Dia, Anda harus mempercayakan bahkan pemikiranmu itu di dalam tangannya, di dalam kehendaknya Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Jangan hidup seperti Sarai. Dia hidup dengan pemikirannya sendiri. Siapa lagi? Lot. Anak Lot lebih tepatnya. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Sodom dan Gomora dimusnahkan. Yes, benar. Lalu kalau Anda baca di dalam ayat itu, lalu anak sulungnya Lot itu bilang begini, sudah tidak ada orang laki-laki di muka bumi ini kecuali ayah kita. Mari kita hampiri dia. Bagaimana kita akan mempunyai keturunan? Bagaimana kita akan memperpanjang keturunan? Sudah tidak ada orang laki di muka bumi ini. Yang ada cuma ayah kita. Lalu apa yang dilakukan oleh anaknya Lot yang sulung ini? Dia ngomong juga sama adiknya, ayo kita hampiri ayah kita. Dan apa yang terjadi? Oh Bapak Ibu Saudara, memang benar. Mungkin memang benar hari itu semuanya musnah. Yang laki satu-satunya itu tinggal cuma Lot yang ada di depan mata. Tetapi apakah dengan menghampiri ayahnya itu dia berbuat benar? No. Dia berjalan, dia hidup, dia melakukan sesuatu menurut pemahaman pemikiran hatinya. Dan menurut pemikiran dirinya sendiri. Tidak menurut pemikiran Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita harus menggunakan pemikiran dari Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara berburuk sangka kepada Tuhan. Jangan juga berbuat melebihi yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Sarai itu melakukan demikian. Dan anak Lot itu akhirnya apa yang firman Tuhan katakan? Mereka menghampiri orang tua mereka, papa mereka. Menghampiri Lot. Dan lihat apa yang terjadi. Hidup mereka pun mengalami kutuk dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo poin yang pertama ini kita sama-sama pegang. Sebagai anak Tuhan, mau enggak setiap pemikiran kita, pemahaman kita, yang mungkin kita tuh enggak tahu gimana padanannya dong, supaya pemikiran kita tuh sama. Baca firman. Baca firman membuat pemikiran dan pemahaman kita tuh sama dengan Allah kita. Sejalan dengan Tuhan. Firman ini yang membuat pemikiran kita ini sejalan sama Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara, kadang pikiran ini kemana-mana. Tapi apakah itu benar sesuai dengan rencana Tuhan? Belum tentu. Jangan kita terjebak menjadi seperti Sarai yang dia hidup dari pemahamannya sendiri, dari pemikirannya sendiri. Oh memang hari itu kondisinya dia belum ada bayi di dalam rahimnya. Kondisinya hari itu mungkin itu sudah tahun keberapa. Kalau saya tidak salah Bapak Ibu Saudara, itu sudah 11 tahun dia nunggu itu ketika kejadian ini. Pembicaraan ini. Sudah 11 tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Ini udah tahunan. Mungkin memang belum kelihatan itu. Tetapi sekalipun kita belum lihat itu, janganlah hidup sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Karena jangan-jangan sebentar lagi Allah akan jawab doa kita. Sebentar, sedikit lagi Allah akan berperkara dalam hidup kita. Kita tidak mau terjebak menjadi seperti Sarai. Oh, Bapak Ibu Saudara, manusia itu punya pemikirannya sendiri. Dan kadang pemikiran manusia ini belum tentu mendatangkan kebaikan. Karena itu saya mau katakan kita ini selalu perlu Tuhan setiap hari. Setiap hari. Kenapa? Karena ketika kita ketemu Tuhan dari hari ke hari, bukan cuma hati kita yang diperbarui, pikiran kita pun diperbarui sama Tuhan. Dari hari ke sehari. Oh Bapak Ibu Saudara, mungkin dulu ketika kita tidak punya apa-apa, ketika kita bukan siapa-siapa, ketika segala sesuatunya terbatas, kita punya waktu kita lebih banyak mungkin. Kita banyak waktu untuk kita mendekat kepada Tuhan. Sehingga pemikiran yang aneh-aneh, pemikiran sombong pun tak pernah ada dalam diri kita. Pemikiran lebih hebat daripada orang lain mungkin. Atau tahu segalanya, tahu segala sesuatu itu tidak pernah terbersit dalam pikiran kita.
Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita punya banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu mengubah hati dan pemikiran dan hidup kita. Itu yang membuat kita tuh on the track-nya Tuhan. Tapi terkadang ketika Tuhan mulai bawa kita menjadi lebih, Tuhan mulai bawa kita, Tuhan mulai percayakan yang dulunya 1 menjadi 2. Tuhan mulai lipat kali gandakan. Waktu mungkin lebih sedikit lagi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang terjadi? Ketika pada level-level tertentu, kita jalan, kita hidup bukan lagi selaras dengan pemikiran Tuhan. Bukan lagi selaras dengan jalan Tuhan. Ternyata tanpa kita sadari, kita jalan, kita hidup sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Oh Bapak Ibu Saudara, biar hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Dan membawa kita semua pulang ke dalam hadirat Allah. Supaya setiap hari ketika kita menginginkan Tuhan hadir dalam hidup kita, bersekutu dengan Tuhan. Oh, pikiran kita pun diperbaharui, hati kita pun diperbarui. Sehingga kita tidak menjadi seperti Sarai. Tidak ada lagi Sarai-Sarai berikutnya. Setiap kita semua, setiap hari diperbarui sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang hari ini melimpah yang kita punya, itu adalah waktu. Waktu kita sangat melimpah hari-hari ini. Oh Bapak Ibu Saudara, karena itu pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Hidup ini selalu 2 pilihan, mau produktif, mau tidak produktif. Mau kreatif, mau tidak kreatif. Baik, buruk, jahat. Bapak Ibu Saudara, jahat, benar. Hidup selalu 2, hitam atau putih. Mau meluangkan memberi waktu buat Tuhan, ataukah waktu untuk sia-sia. Semuanya ada di tangan kita. Kita punya kelebihan yang sangat lebih hari ini. Apa? Waktu. Kita tidak dikejar apa-apa hari ini. Kita tidak dikejar target. Kita tidak dikejar deadline. Kita tidak dikejar yang lain. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita punya banyak yang namanya waktu. Pergunakanlah waktumu. Untuk apa? Berjumpa dengan Allahmu lebih lagi. Supaya apa? Supaya di waktu ini ada banyak perenungan terjadi dalam hidupmu. Sehingga mungkin yang kau tidak pernah menemukan bahwa ternyata pemikiran dan pemahamanmu salah. Di momen ini, di waktu ini, yang begitu banyak ini. Engkau mulai merenungkan. Dan kau mulai tahu Tuhan ini ternyata salah. Ini ternyata salah. Ini ternyata salah. Dan mulailah berbaliklah arah 180 derajat. Ayo, ini waktunya Wijaya. Kembali pulang ke hadirat Allah Bapak Ibu Saudara. Pulang duduk di bawah kakinya menjadi seperti Maria. Dan ketika itu terjadi, pikiran kita, pemahaman kita, kebenaran yang kita anggap itu kebenaran belum tentu kebenaran Allah. Kebenaran manusia itu belum tentu kebenaran Allah. Itu pelan-pelan sama Tuhan dikikis. Bahkan digantikan dengan kebenaran Allah. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Kita tidak mau terjebak menjadi seperti Sarah. Kita nggak mau. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini biar memerdekakan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari ayat ini juga dikatakan demikian. Di ayat yang kedua B, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu Saudara, Abram mendengar perkataan Sarai. Abram itu adalah orang yang menerima janji Tuhan. Kalau Sarai itu mungkin ya dia itu diceritain. Abram dapat janji Tuhan lalu menceritakan kepada istrinya Sarai. Tetapi kalau Abram ini adalah orang yang langsung menerima janji Tuhan. Dia langsung dengar dari Tuhan. Abram, keluarlah dari negeri ini. Kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Tuhan akan berperkara dalam hidupnya. Keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Seperti bintang di langit, pasir di laut. Itu Abram jelas dengar langsung dari Tuhan. Tapi lihat apa yang terjadi di ayat yang 2b ini. Abram mendengarkan perkataan Sarai. Poin yang kedua, saringlah apa yang perlu engkau dengar dan yang tidak perlu engkau dengar, Bapak Ibu Saudara.
Karena apa yang kau dengar itu akan mempengaruhi apa yang kau yakini. Apa yang kau dengar akan mempengaruhi apa yang kau yakini. Ketika Abram mendengar Allahnya sendiri berbicara, apa yang dia lakukan? Dia langsung bilang sama Sarai, kita harus pergi. Kita harus keluar dari negeri kita. Bayangkan ya, itu umur berapa? Abram memutuskan untuk keluar dari negerinya. Tak rasa orang keluar dari negeri itu tidak mudah, Bapak Saudara. Kalau cuma seorang diri tidak apa-apa. Tapi dia sudah punya keluarga, dia sudah punya rumah tangga. Tapi hari itu, Abram ketika dengar itu, ditangkaplah itu menjadi sebuah kebenaran. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ngomong sama Sarai, ayo kita pergi dari negeri ini. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan apa yang kau dengar. Karena apa yang kau dengar itu akan menjadi kebenaran di dalam hati dan hidupmu. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa yang kau dengar? Tidak salah untuk kita mendengar berita, tidak salah. Tetapi kau perlu saring mana yang perlu masuk dalam hatimu, mana yang tidak. Engkau harus ingat iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita potong iman timbul dari pendengaran. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kau dengar itu akan menjadi iman di dalam hatimu. Tuhan sendiri berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Firman ini yang perlu dimakan lebih banyak. Firman ini yang perlu didengarkan lebih banyak Bapak Ibu Saudara. Tidak salah Anda harus dengar berita Yesus supaya kita tahu perkembangan yang terjadi. Tetapi pilihlah mana yang perlu didengar dan didengarkan. Itu beda. Karena didengar cuma sekedar sebagai informasi, tetapi didengarkan itu masuk di dalam hati. Karena ketika kita mendengarkan dan kita tidak menyaringnya, itu akan menjadi sebuah kebenaran dalam hati kita. Tidak heran kalau kabar-kabar yang kita dengar itu kabar-kabar yang mungkin menakutkan atau menggelisahkan hati atau mengkhawatirkan. Ketika kita tidak menyaringnya, kita tidak cukup mendengar tapi kita mendengarkan, maka itu ketakutan yang harusnya ada di luar kita, kekhawatiran yang harusnya ada di luar kita, itu akan masuk di dalam hati dan hidup kita. Sehingga kita menjadi takut, sehingga kita menjadi khawatir Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita takut, ketika kita khawatir, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Apakah dengan ketika engkau khawatir, apakah akan menambah sehasta jalan hidupmu? Tidak Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran, ketakutan tidak bisa menambah apa-apa dalam hidup kita. Karena itu hati-hatilah, saringlah apa yang engkau perlu dengar Bapak Ibu Saudara. Saringlah. Coba Anda tahu, Anda baca kisah firman Tuhan katakan begini. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Yang didengar itu sangat berpengaruh dalam hidup seseorang. Ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia itu mau berjumpa dengan Tuhan. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Coba lihat. Apa yang didengar itu bisa mempengaruhi iman seseorang untuk bangkit. Demikian sebaliknya, apa yang didengar juga bisa memeruntuhkan iman seseorang. Ini wanita, ketika dia mendengar, kenapa itu membangkitkan iman perempuan ini? Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Karena dia mendengar bahwa Yesus itu menyembuhkan. Karena dia mendengar Yesus itu menyelamatkan. Yesus itu membuat yang lumpuh bisa berjalan. Yesus membuat yang buta bisa melihat. Itu yang dia dengar. Sehingga ketika dia melihat kondisi dirinya, kondisi hidupnya, bahwa dia ini sudah tidak punya apa-apa. Dia punya penyakit yang dia derita 12 tahun lamanya. Dia sudah tidak punya pengharapan. Tapi ketika dia mendengar itu semua, timbullah pengharapan dalam dirinya. Timbullah pengharapan dalam dirinya. Hati-hati apa yang Anda dengar Bapak Ibu Saudara. Saringlah sedemikian rupa. Kita juga harus dengar berita supaya kita tahu perkembangan. Tetapi Anda harus memilih. Dan siapa yang bisa membuat itu semua? Itu cuma Anda. Kenapa? Karena Andalah tuan rumah, pemilik rumah. Andalah tuan rumah dan pemilik rumah. Hati Anda itu adalah Anda sendiri. Sehingga saringlah apa yang perlu. Abraham, dia terpeleset di area ini. Tidak salah juga karena ini adalah orang yang dia kasihi. Nanti ada poin berikutnya yang saya mau katakan kepada Anda di poin yang ketiga. Sehingga
apa yang dia dengar membuat membuat sesuatu yang salah di hatinya dan bahkan sampai dalam perbuatannya. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang kita pelajari? Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Masih di ayat yang sama. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ini juga poin yang ketiga. Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ya, apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga, pengaruh apa yang Anda bawa Bapak Ibu Saudara buat orang lain? Pengaruh apa? Bapak Ibu Saudara, kita hidup ini bawa pengaruh. Kita hidup ini bawa pengaruh apa yang kita bawa buat orang di sekeliling kita. Bapak Ibu, kalau seandainya Sarai tahu posisi dia, oh come on, dia tidak akan lakukan ini. Seandainya Sarai tahu posisinya, Bapak Ibu Saudara, bayangkan dia ini adalah istri orang yang hebat. Dia ini dipilih Tuhan menjadi istri seorang yang akan menjadi bapak dari segala orang percaya. Dia ditempatkan menjadi istri orang yang akan dipakai Tuhan, ya, dari seorang yang namanya Abram ini. Berkat-berkat itu tercurah. Akan keturunannya seperti bintang, seperti pasir. Orang ini hebat. Abram ini, seandainya Sarai tahu itu, maka seharusnya dia tidak melakukan ini. Karena dia memberikan pengaruh buruk kepada suaminya. Hari ini kalau Anda seorang ibu di tempat ini, seorang wanita, istri, siapapun Anda. Saya mau ngomong secara spesial dulu, secara terkhusus. Jadilah seorang istri yang membawa pengaruh yang baik untuk suami-suami, untuk suamimu. Jadilah. Kenapa? Karena saya percaya suami Anda itu Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Rencana yang besar, rencana yang luar biasa. Jangan gara-gara kita, segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah akan tetap terjadi, yes. Tapi mungkin tertunda. Mari kita menjadi wanita-wanita yang memberikan pengaruh yang baik kepada suami kita, kepada anak-anak kita. Oh come on, saya secara khusus dulu ngomong sama wanita di tempat ini. Yang selingkuh itu bukan cuma pria sekarang. Ada banyak wanita juga bermain api. Kalau saya boleh bilang, dengar saya baik-baik. Hai wanita, hai ibu-ibu, hai para istri, berikan pengaruh yang baik untuk anak-anakmu. Kalaupun hari ini rumah tanggamu kau merasa tidak bahagia, tapi bukan itu caranya untuk engkau mencari kebahagiaan. Apakah engkau lupa bahwa engkau punya anak-anak yang harus kau berikan pengaruh yang baik dari dirimu? Hai istri-istri wanita, bertobatlah. Kalau ada di antaramu yang kau melakukan hal itu hari ini, kau harus memberikan pengaruh yang baik. Oh, dalam nama saya merasa Tuhan begitu hadir, dan saya berdoa untuk orang-orang yang demikian. Taruh tanganmu saja di hatimu. Saya berdoa, tidak ada orang yang terlalu kotor yang tidak bisa dipulihkan oleh Allah. Tidak ada orang yang terlalu berdosa yang tidak bisa disembuhkan hatinya oleh Allah. Tidak ada orang yang terlalu buruk masa lalunya sehingga tidak bisa dibalikkan sama Tuhan. Gak ada. Allah yang saya kenal, dia Allah pembawa perubahan. Dan hari ini juga kepada orang-orang yang demikian, Tuhan menjamamu. Tuhan menjamamu. Engkau biar dijamah oleh Tuhan dan hidupmu diubahkan. Supaya ketika hari ini, ketika engkau dijamah oleh Tuhan, selesai dari hari ini, kau memberikan pengaruh yang baik untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Saya juga merasa ada seorang wanita, engkau perlu pulang kembali ke rumahmu hari ini. Suamimu sedang menunggumu. Hari ini pulang, jangan takut. Yesus mengampunimu. Ada pemulihan. Saya merasa ada rumah-rumah tangga yang dipulihkan Tuhan hari ini. Oh come on, Allah itu manis. Allah itu manis. Begitu lembut hari ini. Kalau ada suami istri juga sedang lihat tayangan ini, gandeng tangan. Tuhan juga bisa menyatukan yang sudah retak pun Allah bisa satukan. Tidak ada yang tidak bisa dia buat.
Come on, kebahagiaan itu hanya di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kamu bisa merasakan di bumi seperti di surga. Yes, ketika pernikahanmu berbahagia. Karena itu hari ini saya berdoa, suami istri gandeng tangan Tuhan jamah dalam nama Yesus. Semua yang retak Allah kembalikan. Demikian rupa. Kalau hari ini juga saya merasa ada anak muda, kau dengar khotbah saya. Hari ini taruh pikiran tentang papa mamamu di pikiranmu. Rumah tangga mereka bawa. Hari ini saya juga berdoa. Rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan jamah. Ketika Tuhan pulihkan rumah tangga, Tuhan juga akan memulihkan engkau, hai anak-anak muda. Ada masa depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun kau lihat orang tuamu demikian, bukan berarti masa depanmu berakhir, tidak. Di dalam Tuhan itu selalu ada masa depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, berjadilah orang yang memberikan pengaruh yang baik. Dan bukan cuma baik, tapi benar. Karena orang baik belum tentu benar, tapi orang benar selalu baik. Berikan pengaruh yang benar kepada orang di sekitar Anda. Jangan menjadi seperti Sarai, kita belajar dari Sarai ini. Ketika dia memberikan pengaruh itu kepada Abram bertindak yang salah. Ya memang benar, jangan juga hari ini seorang suami atau istri berkata, iya ini gara-gara kamu aku jadi kayak gini. No, Abram pun harusnya dia punya ketetapan hati. Dia yang terima janji Tuhan. Dia yang dengar janji Tuhan, harusnya dia berketetapan hati. Untuk apapun yang terjadi, tetap pegang janji Tuhan. Itu poin saya berikutnya. Poin yang keempat, apapun yang terjadi. Yang di luar kita tidak boleh mempengaruhi hati kita. Segala sesuatu yang terjadi di luar kita tidak boleh menggoyahkan iman kita. Ini Abram yang dengar janji Tuhan. Kalau Sarai, dia orang kedua. Tapi Abram dengar janji Tuhan, itu pun tergoyahkan karena suara-suara di luar. Bapak Ibu Saudara, yang di luar tidak boleh mempengaruhi yang dalam. Yang dalam ini harus mempengaruhi yang luar. Katakan amin. Kalau kita bisa punya hati yang demikian, maka badai ini boleh terjadi dalam hidup kita. Kita akan tetap kuat. Kita akan tetap terus maju. Kita tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena di dalam kita ini jauh lebih besar dari segala sesuatu yang di luar kita. Katakan amin. Yes, itu poin saya yang keempat. Kita tidak boleh dipengaruhi oleh yang di luar. Iman kita tidak boleh digoyahkan oleh apapun juga. Iman kita teguh di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena dialah batu karang yang teguh itu. Dan batu karang itu ada dalam diri kita. Karena itu kita pun menjadi teguh apapun yang terjadi. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, poin selanjutnya ya. Banyak poin yang kita pelajari. Yang kelima, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat. Di ayat yang keempat, Abram menghampiri Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia merendahkan. Apa Bapak Ibu Saudara? Maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu Bapak Ibu Saudara. Lihat apa yang terjadi. Abram menghampiri Hagar, lalu Hagar mengandung dan melahirkan anak. Hagar memandang rendah Sarai. Bapak Ibu Saudara tahu enggak? Terkadang apa yang kita alami hari ini harusnya itu tidak termasuk di dalam rencana Tuhan. Itu karena kesalahan kita sendiri. Tapi ada banyak orang itu gak mengerti itu. Ada banyak orang cenderung cuma menyalahkan Tuhan saja. Nanti kita lihat di poin berikutnya. Tapi tahukah Anda? Coba ketika hari ini ketika Anda dengar firman Tuhan ini, coba direnungkan. Apa yang kau alami hari ini mungkin? Bapak Ibu Saudara, kalau bilang ekonomi ya semua sedang mengalami hari ini. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma Anda seorang. Bahkan di seluruh dunia sedang mengalami hari ini ekonomi yang tergoncangkan. Bukan itu yang saya maksud. Mungkin ada hal lain dalam hidup Anda yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara,
Mungkin sebelum corona ini terjadi, Anda terlilit hutang yang begitu banyak. Hutang kartu kredit atau apapun, terlilit hutang begitu banyak. Engkau selalu gali lubang, tutup lubang. Bapak Ibu Saudara, coba di cross check dulu. Kadang ada hal dalam hidup kita terjadi, itu sebenarnya tidak termasuk dalam rencana Tuhan. Tapi itu karena kesalahan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, coba seandainya Sarai itu tidak menyuruh Abram menghampiri Hagar, maka saya percaya Sarai tidak akan mengalami direndahkan oleh Hagar. Hagar itu pembantunya Sarai. Dia tidak akan direndahkan sama yang namanya Hagar. Seharusnya itu tidak terjadi. Dia tidak dipandang rendah, tidak dipandang remeh oleh Hagar. Seharusnya Sarah itu tidak perlu mengalami itu. Aduh, korban perasaan. Ini korban itu. Harusnya Sarah tidak perlu mengalami itu. Tapi karena kesalahannya sendiri, dia mengalami itu. Terkadang dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami sesuatu, itu jangan-jangan keluar dari rencana Tuhan. Itu karena kesalahan kita. Sehingga engkau mengalami yang seharusnya tidak perlu Anda alami. Ingat, barang siapa menabur, dia menuai. Sarai ini menabur yang salah, maka dia menuai yang tidak baik di hidupnya. Ingat, tabur tuai itu ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah bagaimana Anda hidup. Kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Hiduplah sesuai firman dan kebenarannya. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Sehingga kalau engkau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, maka engkau akan menuai sesuatu yang tidak seharusnya. Bukankah kita juga gak mau kayak gitu Bapak Ibu Saudara? Kita tidak mau mengalami seperti itu. Sarai harus mengalaminya. Karena itu berhati-hatilah dalam hidup ini. Berhati-hatilah bukan ketakutan Bapak Ibu Saudara. No. Jalanilah hidup dengan biasa. Jalanilah hidup dengan normal. Tetapi hati-hati dengan apa yang kau tabur di pemikiran, di hatimu. Karena itu yang akan Anda tuai. Yang akan kita tuai Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Coba kita lihat selanjutnya. Poin selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat. Ini. Ya. Di ayat yang kelima. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Oh Bapak Ibu Saudara. Itu loh kecenderungan hati manusia. Apa? Menyalahkan orang lain. Orang itu sukanya menyalahkan orang lain. Orang itu selalu merasa dirinya benar sehingga dia selalu mencari kambing hitam untuk kesalahan yang dia buat. Kalau kondisinya tidak baik, selalu dia manusia cenderung survive. Sehingga manusia itu akan menyalahkan orang lain. Tapi kalau kondisinya baik, dia akan cenderung menonjolkan dirinya. Tapi kalau kondisi tidak baik terjadi, dia cenderung menyalahkan orang lain. Lihat ini posisi, ini yang dilakukan oleh Sarai. Dia bilang seperti ini, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Berkatalah Sarai kepada Abram. Coba saya mikir, loh kok bisa Sarai itu ngomong seperti itu? Bukankah itu idenya Bapak Ibu Saudara? Bukankah itu idenya menyuruh Abram untuk menghampiri Hagar? Tetapi kenapa ketika kondisi tidak baik terjadi dia menyalahkan orang lain? Kecenderungan hati manusia itu seperti itu. Ini poin yang saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara. Kalau jadi manusia harus jadi manusia yang bertanggung jawab. Apalagi kita punya label anak Tuhan. Allah kita tuh Allah yang tanggung jawab. Dia Allah, dia berkata seperti ini. Tak akan kubiarkan anakku itu meminta-minta. Itu Allah tanggung jawab. Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir, pandanglah bunga bakung itu, lihat. Itu Tuhan pelihara, pandanglah burung pipit di udara, burung di udara Tuhan pelihara. Dia tidak bekerja, Tuhan pelihara. Dengan kata lain, untuk makan, minum, pakai, kamu mau khawatir, aku Allah sediakan. Allah kita tuh Allah yang tanggung jawab. Kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen bawa label Yesus dalam diri kita.
Jadilah juga orang yang tanggung jawab. Halo, katakan amin. Jadilah orang yang tanggung jawab. Sederhana orang tanggung jawab itu, kalau salah bilang sorry Bapak Ibu Saudara. Kalau salah bilang aku minta maaf. Itu salah satu bentuk orang tanggung jawab level paling sederhana. Itu Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab. Kalau Anda buat salah, jangan kabur atau jangan menyalahkan orang lain. Hadapi dan selesaikanlah. Itu orang tanggung jawab. Kita sebagai anak Tuhan juga. Oh, saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kesalahan-kesalahan apa yang Anda pernah buat. Tetapi kalau saya boleh bilang, hadapi. Jangan lari. Kemanakah Anda akan lari? Kemanakah Anda akan pergi? Ke ujung bumi, Dia ada di sana. Di dalam lembah, Dia ada di sana. Anda akan bisa lari kemana? Selesaikanlah, hadapilah, jangan lari lagi. Kalau hari ini engkau yang dengar dan engkau sedang dalam pelarian, mungkin udah bertahun-tahun Anda mengalami masalah dan Anda lari mungkin. Mungkin hari ini kau sedang di luar negeri mungkin, saya nggak tahu. Dan kau tahu keberadaanmu di sana karena kau sedang melarikan diri dari sesuatu. Dengar saya baik-baik. Mau sampai berapa lama engkau akan lari? Hadapi dan selesaikanlah. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Seperti Allah kita, Allah yang tanggung jawab. Kita jangan tinggalkan PR yang harusnya itu jadi PR kita, orang lain yang selesaikan. Hadapilah, selesaikanlah homeworkmu, selesaikanlah PR-mu. Jangan tinggalkan PR-mu untuk orang lain kerjakan. Tapi selesaikanlah, jadilah orang tanggung jawab. Jangan jadi Sarai. Ketika kondisi tidak baik, dia menyalahkan Abram. Abram, ini nih gara-gara kamu. Ini loh gara-gara kamu. Oh Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi seperti Sarai. Dia yang berbuat, dia harus berani tanggung jawab. Katakan amin. Saya dorong anak Tuhan di tempat ini. Jadilah terang dan jadilah cahaya di tengah dunia ini. Dengan hal yang sederhana. Banyak orang gak tanggung jawab. Tapi kalau Anda orang anak Tuhan, jadilah orang yang tanggung jawab. Kerjakan tanggung jawabmu sampai selesai. Dan karena ketidaktanggung-jawaban kita, terkadang orang dirugikan karena kita. Karena ketidaktanggung-jawaban kita. Apa yang terjadi? Karena ketidaktanggung-jawaban kita, Hagar diusir, Bapak Ibu Saudara. Hagar diusir. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, di tengah itu semua loh, Allah itu tetap baik. Allah itu tetap baik. Sekalipun segala chaos yang sudah kita lakukan, Allah tidak meninggalkan kita. Dia Allah tetap menyertai kita. Dia Allah tetap memelihara kita. Sama itu seperti Adam, Bapak Ibu Saudara. Di tengah chaos yang dia buat, Hawa terkhususnya, dia makan buah itu. Apa yang terjadi? Rencana Tuhan yang semula, Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan yang semula jadi planning kedua. Apa? Begitu manusia jatuh dalam dosa, dengar langkah kaki Tuhan saja mereka sembunyi. Apa yang dilakukan? Apakah Tuhan tiba-tiba mengusir mereka? Ataukah Tuhan menghukum mereka? Tidak. Ada apa yang ditabur orang akan dituainya. Kamu nanti akan akan mengalami sakit ketika bersalin. Adam itu harus mencucurkan keringatnya untuk mencari nafkah. Tapi Allah itu tetap baik. Masih ada penyertaan Tuhan. Apa? Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya kita yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Oh Bapak Ibu Saudara, coba. Kita ini udah buat salah, udah gak tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan loh masih baik. Tapi janganlah kebaikan itu, Bapak Ibu, disalah artikan. Itu membuat kita terus tidak tanggung jawab. Atau terus berbuat salah. Atau terus tidak taat. Oh jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan lakukan itu. Bapak Ibu Saudara, jangan lakukan itu. Kalau kita bisa hidup dengan tidak melanggar lampu lalu lintas. Oh, kita melanggar lampu lalu lintas nih. Tapi, wah, puji Tuhan, saya tidak jadi ditabrak sama mobil itu. Tapi Anda sudah melanggar lalu lintas itu. Anda berkata, puji Tuhan. Loh, itu karena kebaikan Tuhan. Tapi kalau bisa, hidup tuh jangan nyerempet-nyerempet, Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa jangan langgar lampu lalu lintas. Anda akan selamat. Ada banyak orang hidupnya enggak gitu. Sukanya melanggar lampu lalu lintas tapi berharap
selalu diselamatkan. Ada masa mungkin Anda terserempet, untung gak kena. Atau gitu ya, ini bajunya sudah kena mobil. Tapi ada masa di mana Anda bisa tertabrak. Hidup itu, bahasa Ibrani jangan suka nyerempet Bapak Ibu Saudara. Hiduplah sesuai dengan padannya Allah, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Supaya Anda diselamatkan, ditolong, bukan karena kepepet, bukan karena terjepit, tapi karena memang perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup Anda. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dan ini coba kita lihat di ayat yang terakhir, apa yang mau Tuhan katakan. Ini luar biasa. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-5 kita baca ya selanjutnya. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Loh Bapak Ibu Saudara, ini menempatkan Tuhan di sebuah kondisi yang seharusnya dia tidak ada di sana. Ada banyak manusia itu kayak gitu loh Bapak Ibu Saudara. Menempatkan Tuhan di sebuah kondisi yang seharusnya Allah tidak ada di sana. Dan dia selalu menuntut Tuhan untuk menolong dia. Loh, ini Sarai berkata, Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kenapa kamu libat-libatkan Tuhan? Bukankah itu yang kamu lakukan sendiri? Tuhan tidak pernah punya rencana itu. Tuhan tidak pernah ambil jalan itu. Kamu tuh cukup sabar. Kamu tuh cukup taat. Tunggu aja. Jangan tidak sabar. Taat saja. Percaya saja. Jangan tidak percaya. Tuhan tuh kan mau ngomong seperti itu. Sabar aja. Taat saja. Tunggu saja. Kalau dia udah berkata, dia akan menepati. Dia berjanji, dia akan memberikannya kepada kita. Dia akan melakukannya bagi kita. Sabar aja, tunggu saja. Tapi karena Sarai ini tidak sabar, sehingga dia melakukan itu. Dan ketika kesalahan dia buat, dia menempatkan Tuhan di posisi itu. Bapak Ibu Saudara, ayo kita jadi orang Kristen yang tidak selalu menempatkan Tuhan itu pada kondisi yang salah yang kita buat. Lalu katakan amin. Hari ini ada orang mungkin berkata, Tuhan tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tuhan, aku perlu pertolonganmu ini Tuhan. Tapi engkau tahu sesungguhnya bahwa seharusnya kondisi itu tidak pernah terjadi dalam hidupmu kalau sebelum-sebelumnya engkau tidak melakukan kesalahan. Kau tahu itu. Bapak, Ibu, Saudara, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dalam hidup ini saya sungguh berdoa biar Allah memberikan kepada kita. Sebenarnya Allah sudah beri kepada kita Roh Kudusnya, itu lebih dari apapun di muka bumi ini. Wah, Roh Kudus itu, maaf saya bukan membandingkan Roh Kudus dengan CCTV, tapi Roh Kudus itu lebih daripada semua pengawasan yang ada di muka bumi ini. Semua teknik, semua teknologi, semua lebih. Alarm Roh Kudus itu jauh lebih sensitif, sehingga kita tidak perlu masuk kepada kondisi yang seharusnya itu tidak terjadi dalam hidup kita. Kalau kita taat, kalau kita dengar-dengaran akan Roh Kudus, sehingga kita tidak selalu menempatkan Yesus di sebuah kondisi yang seharusnya dia tidak ada di sana. Ini kondisi di mana seharusnya Yesus tidak di situ, menjadi hakim antara Sarai dan Hagar. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak kita menempatkan Yesus selalu demikian. Di titik-titik di mana seharusnya, come on, kalau kita taat, itu tidak terjadi. Kita tidak menempatkan Yesus di sana. Seandainya mulanya kita taat dan kita sabar dan kita tunggu janji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari, ayo kekristenan kita naik level hari ini. Kita tidak mau ya seperti saya katakan, ya nyerempet Bapak Ibu Saudara, no. Hari ini kita mau sungguh-sungguh lebih bijaksana lagi, lebih peka lagi, bahwa kita berhati-hati dalam bertindak, berpikir, berkata-kata, karena kata-kata kita bisa mempengaruhi orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi jaga hidup, jaga pemikiran kita, jaga hati kita.
tindak tanduk kita sebagai anak Tuhan. Supaya ketika orang luar melihat hidup kita, mereka melihat Kristus. Dan nama Tuhan itu dipermuliakan. Di tengah kondisi yang demikian ini, Bapak Ibu Saudara, namanya terang akan terus menjadi terang. Kita ini menjadi sorotan. Dan ketika orang lain lihat hidup kita, kita bisa membawa harum nama Tuhan. Dan melalui mulut kita bisa menceritakan bahwa Tuhan yang kita punya itu luar biasa. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu Saudara, kita punya perilaku baik, benar, kita hati hidup kita benar, orang di luar sana itu akan mendengarkan setiap apa yang kita katakan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Oh haleluya, mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya, kita angkat pujian ini kembali. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Jesus. Syara mara 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 mara. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku. Yes Lord, amin. Haleluya. Baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Syara bara 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 syara bara 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 bara. Haleluya, 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 haleluya Jesus. Yes Lord. Rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu. Yes Lord, haleluya, haleluya. Yes, we believe. Haleluya Jesus, kami percaya Tuhan. Haleluya. Indah bagiku, haleluya, baik bagiku, haleluya. Syara mara 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 mara. Saya mau berdoa buat orang-orang yang kau tahu hari ini. Roh Kudus berkata di dalam hatimu bahwa ada sesuatu yang harus engkau akui. Engkau harus minta ampun di hadapan Tuhan. Mungkin sesuatu yang pernah engkau buat, mungkin 1-2 hari yang lalu, atau seminggu, sebulan yang lalu, atau bahkan bertahun-tahun yang lalu. Hari ini saya mau tuntun Anda berdoa. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, buat orang-orang ini Tuhan jamah, ampuni Tuhan. Tidak ada dosa yang begitu besar yang tidak bisa diampuni Allah. Tidak ada ya Tuhan masa lalu yang begitu kelam yang tidak bisa diperbaharui oleh Engkau. Hari ini aku berdoa ya Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, pulihkan hatinya, pulihkan hatinya sampai dasar hati yang paling dalam. Tuhan, ampuni Tuhan, jamah, jadikan hidupnya baru, hatinya baru. Semua masa lalu, semua trauma, semua hal yang pernah terjadi di masa lalu, hari ini aku berdoa, Tuhan, angkat semua itu. Dan hari ini ada orang yang kau perlu lepaskan pengampunan apa yang terjadi di masa lalumu. Hari ini Tuhan, aku berdoa, mampukan orang ini mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada orang ini Tuhan di masa lalunya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang juga kasih karunia Allah itu melimpah dalam hidupmu. Oh, dalam nama Yesus. Yes, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Kalau kau ada yang sakit hari, taruh di tempat engkau sakit. Tuhan, aku berdoa, jamah setiap sakit penyakit apapun Tuhan
Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Dimulai dari ketika hati disembuhkan, penyakit pun disembuhkan, semua benjolan lenyap dalam nama Yesus. Autoimun disembuhkan Tuhan juga hari ini dalam nama Yesus. Ada hasil yang bagus, cek darah, hasilnya semua bagus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan, semua sumbatan terbuka dalam nama Yesus. Siara bara 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 bara. Siara bara 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 bara. Siara la bara la bara la bara la bara la. Siara la bara la bara la bara la bara la. Siara bara bara la bara. Hallelujah Jesus. Yes. Jadikan ini imanmu. Perkatakan ini. Perkatakan ini dari hatimu. Haleluya Jesus. Yes, rancangan Tuhan indah buat hidup Anda. Sempurna, luar biasa, tak bercacat satu pun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai engkau. Ketika kau takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang menjadi perintahnya, maka engkau akan dibuat berhasil. Segala sesuatu di tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Berkat ada padamu dan bukan kutuk. Terimalah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.